Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ayu Nikmatu Sholihah dengan NIM 2142216, mata kuliah Pendidikan Pancasila A, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengutamaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi landasan dalam kehidupan seluruh masyarakat Indonesia dalam segala hal, termasuk dalam bertutur kata, bersikap, dan berperilaku. Bertutur kata, bersikap, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, termasuk dalam hakikat berbudi pekerti luhur. Bila seseorang bertutur kata, bersikap, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, maka menunjukkan keluhuran harkat, derajat, martabat sebagai bangsa yang beradab. Makna sikap sesuai nilai Pancasila. Sikap positif terutama adalah kesediaan segenap komponen masyarakat untuk aktif mengungkapkan permasalahan mengenai Pancasila. Menjadikan nilai-nilai Pancasila makin tampak nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap positif terhadap Pancasila adalah sikap baik dan mendukung nilai-nilai Pancasila serta berupaya melestarikan dan mempertahankannya. Nilai ini dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berperan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Sikap positif seseorang terhadap Pancasila dapat terlihat apabila selalu berusaha mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Bertutur kata dan bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mengapa bangsa Indonesia harus berbudi pekerti sesuai nilai-nilai Pancasila? Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik ketika negara Indonesia didirikan sampai sekarang memasuki perkembangan global. Sebagai dasar negara, tentulah Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi tantangan global dunia yang berkembang. Pancasila sebagai kepribadian bangsa merupakan ciri atau corak yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus kita wujudkan dalam bertutur kata dan berperilaku kehidupan sehari-hari dimanapun berada. Yang pertama, lingkungan sekolah. Bertutur kata dan bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sekolah sebagai wahana pendidikan kedua setelah keluarga diharapkan mampu berperan serta aktif secara maksimal dalam penanaman nilai-nilai Pancasila yang saat ini dirasakan terjadi penurunan yang diakibatkan kurangnya kesadaran dari pihak-pihak yang terkait. Yang kedua yaitu lingkungan pergaulan. Sebagai peserta didik sudah pasti bergaul dengan teman-teman sebaya baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dalam pergaulan tersebut, sebagai warga negara yang baik, apalagi sebagai generasi penerus bangsa, harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan antara lain tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menyakiti hati orang lain, bergaul tanpa membeda-bedakan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam, sudah menjadi keharusan untuk bertutur kata, bersikap, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir yaitu lingkungan bangsa dan negara. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, bertutur kata yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan, mengingat bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, adat istiadat, dan golongan. Yang selanjutnya yaitu contoh positif terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu saling menghormati dan bekerja sama dengan menganut agama atau kepercayaan lain. 2. Tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. 3. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran yang tinggi. 5. Tidak main hakim sendiri terhadap suatu persoalan. Yang keenam, tidak menerima dengan mentah-mentah budaya yang masuk ke Indonesia. Yang ketujuh, tidak merusak fasilitas hukum dan menghindari konflik antar sesama. Yang kedelapan, melakukan budaya kritik yang sifatnya membangun pada pemerintah atau lembaga lain dan sesuai prosedur yang berlaku. Yang kesembilan, ikut dalam pemilihan umum secara rasional dan bertanggung jawab. Yang ke-10 yaitu disiplin setiap situasi. Yang ke-11 mampu mengendalikan diri ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai harapan. Yang 12 senantiasa menjalankan ajaran agama sesuai keyakinan masing-masing sebagai upaya mengendalikan diri. Yang terakhir merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bukan sebagai salah satu bangsa di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.